Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silakan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang akhirnya berhasil menebas leher dari Hantengu menggunakan pedang peninggalan dari Yorichi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 126 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 126 ini Hantengu belum mati, dan Tanjiro terus berusaha menemukan inti tubuh iblis tersebut. Di sisi lain, Nezuko telah terbakar terkena sinar matahari. Bagaimana nasib dari adik Tanjiro itu? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang berhasil memenggal kepala Hantengu. Tanjiro menyadari jika setelah ini malam akan segera berakhir. Dia mencoba berlari menghampiri adiknya dan berusaha mencarikannya tempat yang tidak terkena sinar matahari. Selain itu, lokasi tempat mereka bertarung sekarang begitu terbuka. Menurutnya kondisi saat ini akan sangat berbahaya untuk Nezuko. Tanjiro mencoba berteriak dan meminta adiknya itu untuk lari. Namun sayangnya karena fisiknya sudah di ambang batas, membuat suaranya tidak bisa keluar. Tanjiro yang berlari dengan susah payahnya itu sampai batuk-batuk beberapa kali. Akan tetapi Nezuko malah seperti ganti yang mencoba berlari menghampiri kakaknya tersebut. Meski suaranya tidak bisa keluar, Tanjiro berusaha melarang adiknya itu untuk mendatanginya. Terlebih sebentar lagi matahari akan segera terbit. Nezuko seperti melihat sesuatu dari belakang kakaknya tersebut. Setelah berhasil menjangkau adiknya, akhirnya suaranya berhasil keluar. Dia meminta Nezuko untuk segera bersembunyi dan mencari tempat yang teduh. Namun Nezuko malah mencoba memperingatkan kakaknya itu dan menuju ke arah belakang. Tanjiro bingung dengan apa yang adiknya maksudkan. Ternyata tubuh iblis Hantengu itu masih dapat berlari, mengejar beberapa penembak pedang yang berada di balik semak-semak tersebut. Para penembak pedang itu pada berlarian ketakutan. Mereka tidak menyangka meski kepala dari iblis bulan itu sudah terpenggal, tubuh iblis tersebut masih saja dapat bergerak. Tanjiro yang menyadari akan hal itu amat sangat terkejut. Dia mencoba melihat kepala dari Hantengu yang telah dia penggal sebelumnya. Setelah melihat dengan seksama, tulisan lidah dari kepala Hantengu itu membuat pemburu iblis tersebut jadi sadar jika tulisan di lidahnya berbeda dengan yang asli. Tulisan yang tertera di lidah kepala yang Tanjiro penggal itu adalah kebencian. Padahal lidah dari tubuh Hantengu yang asli bertuliskan ketakutan. Dengan itu bisa diartikan jika Hantengu masih hidup dan dia sedang bersembunyi di suatu tempat. Tanjiro bersama Nezuko mencoba mengejar tubuh iblis bulan itu. Akan tetapi secara bersamaan fajar mulai muncul. Hal tersebut membuat kulit Nezuko langsung terbakar. Tanjiro kaget. Dengan sigap dia langsung berusaha mendekap adiknya itu dan menutupinya agar tidak terkena sinar matahari. Sambil terus mendekap adiknya tersebut, Tanjiro meminta Nezuko untuk mengecilkan tubuhnya. Sayangnya meski tubuhnya sudah dia kecilkan, Nezuko masih saja terbakar. Bahkan perlahan luka bakar yang dia derita semakin menyebar. Tanjiro yang panik itu bingung, padahal mataharinya saja masih belum terbit sepenuhnya. Tapi entah kenapa Nezuko sudah terbakar seperti itu. Di sisi lain, para penembak pedang tersebut masih dikejar oleh tubuh Hantengu. Tanjiro yang melihat hal itu jadi makin panik. Dia melihat area sekitar dan mencoba meminta tolong kepada siapapun. Sayangnya saat itu rekan-rekannya seperti Genya dan Muichiro masih berada di atas tebing. Tanjiro menyadari jika posisi dari mereka terlalu jauh dan mereka tidak akan sempat juga jika dimintai bantuan. Sambil melihat tubuh Hantengu yang masih mengejar para penembak pedang itu, Tanjiro merasa jika iblis bulan itu pada akhirnya akan terkena sinar matahari. Namun sesaat dia juga berpikir jika si iblis akan berhasil menyerang para penduduk desa sebelum dia terbakar sinar matahari, dan setelah itu besar kemungkinan dia akan berhasil melarikan diri. Tanjiro berpikir kalau dia sambil menggendong adiknya mengejar iblis itu, besar kemungkinan tidak akan sempat. Melihat kondisinya semakin terpojok membuat Tanjiro jadi makin putus asa. Tiba-tiba Nezuko malah menendang kakaknya itu dan melemparkannya ke arah iblis tersebut. Tanjiro terkejut. Di sisi lain, tubuh dari Nezuko semakin terbakar. Sebelum tubuhnya menghilang, Nezuko tersenyum, seperti memberikan salam perpisahan kepada kakaknya itu. Melihat sikap yang Nezuko tunjukkan, dengan sigap Tanjiro segera mengambil kuda-kuda dan bersiap mengejar iblis bulan tersebut. Pemburu iblis itu mencoba untuk mencium bau dari tubuh asli Hantengu. Menurutnya, inti tubuh itu masih berada di sekitar tempat terbuka ini.
Kalaupun tubuh asli itu jauh dari sini, harusnya dia bisa mencium bau si iblis. Tapi anehnya, bau iblis itu tidak ada di sekitar tempat terbuka tersebut. Sambil melihat tubuh Hantengu yang masih mengejar para penambah pedang itu, Tanjiro semakin memfokuskan diri. Dia mencari mulai dari bau, ukuran, dan warna. Perlahan, Tanjiro menyadari jika inti tubuh Hantengu berada di dalam tubuh iblis yang dia penggal barusan. Tanjiro semakin memfokuskan diri dan melihat lebih dekat. Akhirnya dia menemukan tubuh utama dari Hantengu, yang ternyata berada di dalam jantung dari tubuh iblis yang dia penggal itu. Dengan sigap, Tanjiro melompat ke arah iblis tersebut. Di saat yang bersamaan, tubuh iblis itu berhasil menangkap dua penebak pedang yang sedang kabur itu. Namun dengan cepat, pemburu iblis tersebut mendarat tepat di depan tubuh Hantengu. Sambil bersiap menebas dengan tarian dewa bara apinya, Tanjiro berkata dan meminta iblis itu untuk menebus semua perbuatan yang telah dia lakukan dengan nyawanya sendiri. Tubuh utama Hantengu yang berada di dalam itu terkejut, dan ingatannya saat menjadi manusia muncul secara bersamaan. Dulu ada orang buta yang protes dengan sikap yang Hantengu perbuat. Kenapa Hantengu mencuri semua milik orang lain, dan itu terjadi berulang kali. Bahkan barang milik orang buta tersebut juga Hantengu curi. Orang buta itu berkata jika Hantengu bisa saja berpura-pura tidak salah semaunya sendiri, tapi dia akan melaporkan perbuatannya tersebut ke pengadilan. Saat diadili, Hantengu mengaku jika dia tidak bersalah dan berkata jika semua ini adalah perbuatan dari tangannya sendiri. Di luar dugaan, setelah kejadian itu, Hantengu malah membunuh orang yang melaporkannya ke pengadilan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Hantengu diadili lagi. Hakim mengetahui jika Hantengu telah mencuri dan membunuh orang di berbagai kota yang berbeda. Hal tersebut membuat hakim tidak memiliki rasa simpati kepadanya. Hantengu yang diadili itu malah meminta pengampunan. Dia mengaku jika sebelumnya tidak pernah melakukan hal semacam itu. Karena Hantengu selalu mengaku jika tangannya yang bersalah, akhirnya pihak pengadilan menjatuhi hukuman potong tangan. Sebelum acara eksekusi dimulai, saat malam harinya dia ditemui oleh Kibutsuji Muzan. Saat itu Muzan menawari Hantengu bantuan dengan cara mengubahnya menjadi iblis. Dan akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu Hantengu mendatangi kamar dari hakim pengadilan dan mencoba untuk membunuhnya. Sebelum terbunuh, hakim tersebut berkata jika mungkin Hantengu bisa menggunakan alasan apapun di dunia ini, tapi kenyataan tidak akan berubah. Hari di mana dia harus menebus semua dosa-dosanya dengan nyawanya sendiri akan tiba suatu hari nanti. Setelah melihat gambaran dari ingatan tersebut, membuat Hantengu jadi terkejut. Kalau semua ingatannya saat menjadi manusia muncul kembali, itu bisa diartikan jika hal tersebut adalah kenangannya sebelum dia benar-benar mati. Dan secara bersamaan, menggunakan tarian dewa bara apinya, Tanjiro menebas tubuh Hantengu tanpa ragu. Seketika pula tubuh utama iblis bulan itu yang bersembunyi tersebut juga ikutan terbelah. Akhirnya Hantengu benar-benar berhasil dimusnahkan. Tidak lama kemudian, para penambah pedang yang diselamatkan itu menghampiri Tanjiro. Sayangnya karena sudah kehabisan tenaga, membuat pemburu iblis itu terjatuh. Sambil mulai menangis, Tanjiro menyadari jika mereka telah berhasil mengalahkan para iblis bulan atas. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga harus mengorbankan Nezuko. Menurutnya, sinar matahari pasti sudah membakar adiknya itu, sampai hanya menyisakan tulang saja. Para penambah pedang itu mencoba memanggil pemburu iblis itu beberapa kali. Si Tanjiro masih menunduk dan menangis tanpa henti. Para penambah pedang kembali memanggil Tanjiro, dan seperti ingin menunjukkan sesuatu. Di luar dugaan, dari balik pemburu iblis itu ada Nezuko yang telah berjalan di bawah terik matahari dan mencoba menghampiri kakaknya tersebut. Tanjiro yang masih menangis dan menata nafasnya itu terkejut sambil kebingungan dengan apa yang terjadi. Sedangkan Nezuko tersenyum dan mencoba menyapa kakaknya tersebut serta memberikannya ucapan selamat pagi dengan terbata-bata. Bahkan luka yang dia derita perlahan juga menghilang. Secara mengejutkan, Nezuko telah berhasil menaklukkan matahari dan mampu berjalan dengan mudah. Apakah adik dari Tanjiro itu telah kembali menjadi manusia? Lalu apa yang akan para iblis lakukan jika mereka tahu kalau Nezuko telah berhasil menaklukkan matahari tersebut? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 126 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 126 yang edisinya memperlihatkan Nezuko yang akhirnya menaklukkan sinar matahari dan mampu berjalan di pagi hari dengan mudahnya.
Hal tersebut membuat Tanjiro amat sangat terkejut, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.